Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Lembaga Kewirausahaan IPIJA, Dr. Randa Siti Mahmuda MM, Sekretaris LKI, Widodo SPD MM, Bapak atau Ibu dosen Universitas IPIJA, serta teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar Beda Bisnis dan Bazaria yang bertema menjalankan hasrat seni menjadi pengusaha sukses. Saya Ria Safitri akan menjadi moderator pada acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu mikrofon Bapak atau Ibu dan teman-teman di-mute agar tidak menimbulkan kebisingan saat ada yang sedang berbicara. Dan jangan lupa, siapkan pertanyaan di akhir sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, mari langsung saja kita mulai dengan sambutan dari Kepala Lembaga Kewirausahaan IPIJA yang akan dibawakan oleh Dr. Randa Siti Mahmuda MM. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor kita, Bapak Insinyur Besar Agung Martono MM DBA. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA selaku yayasan, dan tentunya Bapak Ibu pimpinan yang luar biasa yang selalu memotivasi kita untuk terus berkiprah di dunia kewirausahaan. Alhamdulillah hari ini di hari yang cerah, ya, di Jumat yang penuh berkah, kita bersama-sama untuk bermuwajahah di Zoom ini yang tentunya adalah bagaimana kita membedah bisnis. Dalam hal ini adalah tim yang luar biasa, ya, yang di bidang ekonomi kreatif. Jadi tim ini adalah lolos hibah P2MW, jadi program pembinaan mahasiswa wirausaha, bidangnya adalah ekonomi kreatif, ya. Judulnya apa? Judulnya Lukisan Tembak dan Coletan by Mata Khatulistiwa. Nanti kita bersama-sama akan menyimak siapa sih di balik tim Mata Khatulistiwa. Ya, ini generasi penerus yang luar biasa yang semangat untuk mengibarkan bendera Universitas IPIJA di bidang kewirausahaan. Karena apa? Lolosnya kalian di bidang kewirausahaan, bidang inovasi yang levelnya nasional di bawah Kemendikbudristekdikti tentunya langsung otomatis masuk di Simkatmawa kita. Apa itu Simkatmawa? Simkatmawa adalah sistem kewirausahaan, sistem kemahasiswaan kita di kampus dan nasional. Nah, disitulah kita berkewajiban untuk melaporkan, dan secara otomatis kalau kalian lolos, kita kemarin lolos 6 tim, ya, 5 P2MW, 1 PKMK, itu sudah otomatis masuk ke grade kampus di Simkatmawa. Berarti apa? Grade kampusnya akan naik gitu, ya. Kita sudah universitas loh, ya. Jadi berkibar terus prestasi-prestasi anak-anak kita di IPIJA ini, ya. Tentunya mahasiswa S2. Mahasiswa S2 mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S2 bagaimana? Mahasiswa S2 ada levelnya sendiri untuk perlombaan. Ya, ini saja dari saya, dan tentunya mari kita bersama-sama terus bersemangat, ya, apalagi kita akan monef dan akan menuju KMI, Kompetisi Mahasiswa Indonesia di Bali
di bulan November ini ya. Terus kita bersemangat. Ya itu saja dari saya. Good luck untuk tim Ali ya, nanti Ali bisa memperkenalkan tim-timnya karena luar biasa 5 orang ya, 2 cowok 3 cewek itu ya, by Mata Khatulistiwa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mahmudah atas sambutan yang telah disampaikan. Dilanjut ke sesi kedua, yaitu kegiatan bedah bisnis dan sharing dari tim P2MW, lukisan, coretan, dan tembak by Mata Khatulistiwa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Mahmudah selaku Ketua LKI dan juga dosen pembimbing, dan kepada Pak Widodo selaku sekretaris dan Duta sebagai co-host dan Karya Sapitri sebagai host. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dipersilahkan bisa mempresentasikan bisnis kita, yaitu Mata Khatulistiwa. Nah, kita tuh bisnis kita tuh berjalan di ekonomi kreatif, teman-teman. Nah, Mata Khatulistiwa tuh apa sih? Tapi ini nggak. Mata Khatulistiwa yaitu merupakan usaha yang di bidang industri kreatif. Ya, Mata Khatulistiwa tuh apa ya? Dari namanya dulu kita tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalkan dulu namanya ya. Mata tuh artinya tuh melihat gitu tuh. Dengan indera penglihatan gitu bisa melihat dengan mata. Ya, Khatulistiwa tuh sering disebut dengan garis lintang bumi, teman-teman. Nah, kenapa saya bisa jadi disatuin tuh kita bisa melihat garis lintang bumi yang begitu luas dan begitu indah dengan semua pemandangannya tuh saya tuh berpikir supaya bisa masuk ke dalam suatu seni lukisan, teman-teman. Nah, Mata Khatulistiwa tuh apa ya? Di bidangnya itu lukisan, namanya itu lukisan, coretan, dan tembak. Ya, lukisan tuh seperti kita tahu ya, lukisan tuh melukis dengan kanvas gitu kan. Nah, coretan tuh biasa diartikan dengan ngebatik. Batik biasanya pakai coretan. Nah, dan tembak. Kita tuh diwarnainnya tuh bisa dilukis, terus kita tuh dicolet, dan lukisan tembak tuh warnanya tuh kita tuh disemprot, teman-teman. Nah, kita tuh disatuin tuh dari beberapa cara tuh kita gimana caranya supaya bisa jadi satu itu tuh. Nah, jadi kita gabungin tuh di Mata Khatulistiwa ini yang berjudul jadinya lukisan, coretan, dan tembak. Nah, Mata Khatulistiwa tuh dibentuk dari intinya tuh tadinya tuh kita tuh iseng-iseng ya, iseng-iseng aja ngelukis gitu kan. Dari tahun 2022 kita tuh perkumpulan ya, kumpul sharing-sharing tentang dunia seni lah, teman-teman. Kita kumpul dengan dunia seni, kita sharing-sharing. Nah, waktu itu tuh ada program P2MW. Jadi kita coba jajal gitu kan. Saya coba ternyata lolos, teman-teman. Jadi tadinya tuh kita tuh sebelum itu udah terbentuk ini tuh teman-teman kita yang emang senang gitu di dunia seni gitu kan. Nah, kita coba ikut P2MW, ternyata lolos. Kita tuh bermula dari tahun 2022.
Lanjut tuh. Oke, lanjut ya. Di sini tuh kita punya 3 produk. Selain lukisan, kita juga punya set alat lukis, di mana itu di dalam set alat lukisnya itu ada kuas, ada kain kanvas, terus ada 3 warna cat yang bisa kalian gabungkan atau kalian campur menjadi warna-warna lain dan kalian lukis sendiri di rumah tanpa harus kalian tuh beli alat-alatnya satu-satu gitu. Karena kita udah nyediain dalam satu paket ini. Terus kalau misalkan lukisan-lukisannya itu kita punya banyak banget nih ukurannya yang bahkan kita juga bisa menerima request kalian yang mau ukurannya itu sesuai dengan kamar kalian atau ukurannya itu sesuai dengan ruang tamu kalian atau kantor-kantor kalian. Terus juga kita tuh nyediain juga nih tempat buat kalian-kalian yang mau ngelukis, yang mau menuangkan emosi-emosi kalian ke dalam lukisan, terus mau berkreasi di dalam lukisan, kalian bisa ya datang ke kita. Nanti kalian tinggal hubungin kontak person kita buat kasih tahu kalian tuh mau ngelukisnya kapan. Terus habis itu kita juga nyediain media lukis selain di kain kanvas biasa, yaitu ada di tote bag, terus ada di tempat pensil, dan juga di kaos. Tapi kalau misalkan untuk yang di kaos ini kita masih on proses. Lanjut ke bahan baku yang kita pakai. Kita itu pakai 2 jenis kain. Ada kain katun dan kain kanvas. Terus setelah itu untuk alat-alat lainnya itu ada kuas, ada mangkok catnya, terus juga ada botol tembak untuk metode melukis dengan tembak. Terus catnya juga kita punya 2 jenis, ada yang pakai akrilik dan pakai remasol. Habis itu yang pasti yang utama itu ya bingkainya, karena biar tampilan itu lebih bagus dan lebih rapi. Terus hambatan apa aja sih kira-kira di usaha kita ini ya? Untuk selama hampir 1 tahun kita ngejalanin usaha ini tuh, hambatan-hambatan yang dulu kita sering rasain itu yang pertama dari pengirimannya, karena kan kita pakai bingkai nih. Kalau misalkan pakai bingkai itu kan kalau pengiriman ke luar kota pasti harus benar-benar safety ya. Kalau misalkan nggak safety pasti entah itu kacanya pecah atau nanti kainnya robek karena kaca pecah itu. Nah, terus udah gitu kita juga hambatannya tuh kadang bahan baku yang kita pakai itu tuh kebuang gitu aja karena trial error ini. Karena kan yang namanya melukis itu kan emang yang namanya melukis itu semuanya itu tertuang di dalam kain, mau itu abstrak, mau itu ada bentuknya. Tapi kalau misalkan sekiranya itu terlihat nggak menarik, ya bakal nggak kita pakai. Nah itu makanya kita jadi hambatannya di situ, karena bahan baku yang kita pakai tuh bakal terbuang dari trial error ini. Terus sebelum dapat P2MW tuh kita kekurangan modal nih buat pengembangannya. Jadi kita cuma bisa ngejual kayak beberapa ukuran lukisan aja. Terus udah gitu kita juga nggak punya media lukis lain. Jadi kita tuh kurang modal di situ. Nah, gimana sih buat cara ngatasin hambatannya? Kalau misalkan buat di pengiriman jauh itu kita double kemasan, jadi biar lebih safety lagi di pengirimannya. Kalau untuk kayak di biaya kemasannya itu kita yang tanggung sih. Sudah gitu, kalau yang buat trial error ini, jadi buat pembelanjaannya itu kita melebihkan pembeliannya. Jadi kayak mungkin biasanya kita nyetok tuh misalkan 10 meter. Nah, untuk mencegah kekurangan bahan itu jadi kita kayak lebihin 1 meter lagi buat si trial error ini. Nah, terus sekarang alhamdulillahnya kita udah dapet hibah nih. Jadi kita bisa nih buat ngembangin produk lukisan kita ke media-media lain dari uang hibah itu. Jadi kita udah gak kekurangan modal lagi.
ada proses dari pertama proses ini ada proses pemotongan kain ya, kain apa? Kain kanvas. Selanjutnya yang pertama di sini kita menggunting-gunting kain kanvas, terus di sini kita ada bagian melukis, menyemprot buat jadi bahan-bahan lukis yang buat siap jadi. Di sini ada yang ketiga, di sini ada untuk bikin-bikin data, pengeluaran untuk masukan segala macam. Selanjutnya kita di sini ada customer jual beli, alhamdulillah udah laku banyak dari awal bikin juga, dari awal berdiri. Lanjut. Di sini kita pemasarannya melalui 3. Yang pertama di sini kita melalui e-commerce, yaitu di website segala macam. Yang kedua kita lewat sosial media, ada Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan teman-temannya. Yang ketiga di sini kita bisa di kegiatan bazar atau pameran yang sering di Jakarta kita ikutin. Nah, buat kalian nih yang mau beli lukisan-lukisan kita, terus mau ikut buat ngelukis bareng sama atau mau beli set lukisnya, kalian bisa juga nih buat mengunjungi Instagram kita, yaitu matakatulistiwa.id, atau kalian bisa hubungin kontak personnya di nomor WhatsApp ini ya. Iya, lupa tadi. Oh iya tadi teman-teman tadi saya lupa untuk perkenalkan kelompok saya itu siapa-siapa aja. Ya, mohon maaf teman-teman, tadi terlalu grogi. Ya, kita tuh tim Mata Khatulistiwa itu ada 5 orang teman-teman. Kita kenalan dulu dan tak kenal maka tak sayang. Ya, yaitu yang pertama tuh saya, kelompoknya Liapi, yang kedua Awan, yang ketiga Ariska, yang keempat Bella, yang satu lagi Sipa berhalangan hadir teman-teman. Nah, tadi kita udah nyimak bareng-bareng nih teman-teman, apa itu Mata Khatulistiwa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nih, apa nih tentang lukisan kah, tentang apa tuh Mata Khatulistiwa, dan apa juga tuh P2MW teman-teman. Boleh banget kita sharing-sharing aja teman-teman di sini. Kita ngobrol santai aja teman-teman, jangan tegang-tegang. Mungkin ada yang dipertanyakan teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama terlebih dahulu ya. Kak, boleh spill lukisannya nggak? Ya, jadi gini ya, saya akan menambahin daripada belum ada yang bertanya. Ya, jadi mungkin ini banyak mahasiswa yang masih belum paham apa itu P2MW ya. Ini kita ada beberapa mahasiswa yang mungkin juga sama sekali belum pernah ikut kompetisi di tingkat nasional. Jadi di luar sana, terutama mahasiswa-mahasiswa yang masih di semester 1
semester 3 ya, tentunya sudah mulai bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Kompetisi akan dilaksanakan nanti di tahun 2000 berapa? 24 ya kan? Jadi di 2000 kok 2024 Bu? Ya, 2023 sudah hampir berakhir. Ya kan? Ini sekarang sudah November ya, Oktober, November. Nah, Desember saja kita sudah siap untuk mengadakan kompetisi internal kampus. Jadi kalian yang ingin mengikuti kompetisi baik PKM, program kreativitas mahasiswa, program P2MW, program pembinaan wirausaha mahasiswa, kemudian program-program lainnya ya dari Ormawa yang dulu namanya Wiradesa. Nah, tentunya ini kalian sudah harus mempersiapkan diri. Ini sudah bulan Oktober, November ya. Terus kita all out untuk menuju ke 2024 dipersiapkan dari November 2023 ini. Jadi kita akan mengadakan kompetisi tingkat kampus dulu, baru yang lolos nanti kita bawa untuk kompetisi tingkat nasional. Dan ingat, ini P2MW ini teman-teman, Ali ya, ada timnya Ali. Timnya Ali itu di kreativitas, program di ekonomi kreatif. Jadi di P2MW itu ada skemanya, yaitu ekonomi kreatif, makanan dan minuman, budidaya, kemudian digital ya, ada aspek digital. Nah, kemudian apalagi kalau kita lihat di sini yang lolos kan kemarin tim makanan. Kemudian budidaya. Budidaya kita ada 3 tim lolos ya. Budidaya ini nanti hanya 1 yang berhak untuk ikut KMI, itu aturan nasional. Kemudian ada tim ekonomi kreatif ya. Tim ekonomi kreatif sudah jelas bahwa salah satu yang dibangun adalah kreativitas ya. Nah, di sini tim Ali ini berupa lukisan. Kalau lukisan hanya lukisan pakai media gambar ya, atau lukisan langsung di kanvas itu sudah biasa. Tapi ini lukisannya berupa apa? Jadi ada ininya ini suaranya ini ya, mantul, lainnya mungkin di karena ini kita satu ruangan, lainnya di mute dulu, unmute. Ya, jadi kalau kita bicara lukisan, maka kenapa tim Ali bisa lolos? Karena memang ada aspek creativity di sini, ada tembak. Lukisan tembak sama coletan jarang ada. Ya, jadi nanti teman-teman yang akan ikut kompetisi di bidang kewirausahaan, ingat produknya harus unik. Di Google itu istilahnya tidak ada di Google gitu ya. Dicari di Google itu tidak ada aspek keunikan ya. Jadi nanti untuk persiapan di 2024. Nah, bisnisnya apa? Bisnisnya bisa dijalankan di November ini. Ya, Oktober, November, Desember bisa menjalankan bisnisnya. Nanti masuk bisa ke P2MW, itu kan ada 2. Startup 0 dan startup pengembangan. Pemula atau pengembangan. Ya, di PKM, kalau PKM beda lagi. Kalau PKM baru perencanaan. Itu ya, nanti jadi teman-teman yang belum pernah sama sekali mengikuti kompetisi bisa masuk ke situ. Satu hal yang sangat penting, ini yang lolos tim P2MW dan PKM, kemarin lolos PKMK ya, kita sudah mendengarkan bersama, itu mendapatkan konversi ya, konversi 1 mata kuliah yaitu 3 SKS, tidak usah kuliah, jadi sudah otomatis perjuangannya ini membawa bendera IPWIJA yang luar biasa. Kami kampus menghargai senilai 3 SKS dan mendapatkan apa?
dan mendapatkan nilai A ya. Jadi sudah otomatis. Jadi tiga SKS itu bentuknya apa? Bentuknya ada nilai. Dan kalian juga kan menjalankan program 1 semester ya. Kemudian ditambah lagi dengan nanti kita November ke Bali. Jadi ini teman-teman P2MW hari Selasa ini akan Monef ya, akan di Monef akan mempresentasikan untuk ininya. Ya, ini itu saja ya dari saya karena tadi menunggu karena kita kan record live streaming YouTube. Kalau diem saja kan sia-sia waktunya, sedangkan waktu kan berjalan. Ya, itu saja dari saya dan saya selaku dosen pembimbing tim lukisan mata khatulistiwa dan sekaligus sebagai kepala lembaga kewirausahaan tentunya bangga memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berkreativitas mengikuti hibah-hibah kompetisi. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya nih Kak dari kolom komentarnya. Kak mau lihat produk lukisannya dari Kamaila D223. Buat produk lukisannya kalian bisa lihat ya ke Instagram di mata_khatulistiwa.id. Situ kita upload kok lukisan-lukisan yang kita jual, terus yang masih ready dan yang udah sold out. Harganya juga terjangkau kok. Ini unik banget buat kalian taruh di kamar, di ruang tamu. Baik Kak Maila, bisa dilihat ya tadi kata kakaknya. Kariska juga bisa lihat di Instagramnya langsung. Itu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan tulis saja di kolom komennya. Oke, ini ada yang nanya nih dari Kak Maila. Nah, ini ada nih contoh lukisannya. Ini ada ini nih. Nggak kelihatan. Ini nih. Background dimatiin dulu Kak. Nah, di Kak Ariska ini adalah contoh lukisannya. Ini tuh lukisan wayang kan? Ya, wayang. Nah, ini tuh judulnya abstrak ini tuh. Ini abstrak yang sesuai dengan rasa. Kita tuh melukis dengan rasa, teman-teman. Ya, apa yang kita rasakan, kita tuangkan di sebuah kanvas itu. Itu yang lukisnya awan itu. Awan lagi hancur itu. Lagi lukisnya tuh perasaannya tuh lagi hancur. Jadi seperti itu, teman-teman. Lagi yang bikin. Ini juga awan. Tadi awan tuh sedang hancur, teman-teman. Perasaannya pas ngelukis abstrak. Sekarang tuh
Ini perasaan awan tuh lagi berbunga-bunga, jadi pink teman-teman. Lagi berbunga-bunga. Pink dengan ada goresan coletan bulat seperti bulan. Kak, ada yang nanya lagi di kolom komennya. Katanya kalau untuk pembelian, customer boleh request gambar atau memo gambar ini sesuai sama yang kakak bikin. Bagaimana tuh Kak? Kalau untuk request gambar, selagi itu bukan, maksudnya bukan menjiplak dari lukisan orang gitu ya, mungkin kita sebisa mungkin bisa bikinnya, tapi balik lagi yang namanya kalau misalkan melukis itu kan, menggambar dan melukis itu tergantung gimana tangannya. Bisa juga nggak sama persis gitu, tapi kita nerima kok buat request gambar dan request ukuran. Atau kalau kita itu lebih sering tuh nerima request yang hanya temanya gitu, misalkan kayak minta tolong dong buat bikin temanya kayak city atau perkotaan, terus atau kayak pemandangan-pemandangan atau ya abstrak-abstrak itu yang lebih sering banyak diminatin. Gitu Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalkan Kak Maila mau ngelukis sendiri, boleh loh Kak, datang aja ke Ipwija di lantai 4. Nanti hubungin ke kita dulu di kontak person yang ada tadi, atau kunjungin dulu Instagram kita dan DM kita buat kapan nih kakak mau ngelukisnya. Nanti kita atur jadwalnya, terus kakak boleh ajak teman-teman kakak juga ya. Iya Kak, di Cikeas. Di lantai 4, Gedung HR Sumitro 1. Untuk biaya adminnya Untuk biaya ngelukisnya itu cuma 15.000 Kak, murah banget loh. Tapi kita 15.000 itu kakak udah bisa ngelukis apapun di situ. Tapi yang kita kasih itu cuma satu kain ya Kak. Dan di dalam satu kloter itu nggak bisa nih buat sendiri, tapi minimal 5 orang. Gitu Kak. Kalau untuk catnya boleh pakai sepuasnya. Kakak juga bisa mix banyak warna di sana. Boleh banget pas lagi perkuliahan. Mungkin nanti kita atur lagi ya gimana ready-nya kita, kayak apa dari kitanya tuh ada yang free untuk di jam perkuliahan atau enggak. Kakak bisa kontak ke kita langsung ya Kak, DM langsung aja. apa ada yang ingin bertanya lagi? Sama-sama Kak Maila, ditunggu kehadirannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, harusnya. Hai semuanya, ya kita mohon maaf saja jangan sampai dalam
bedah bisnis ini kehampaan gitu. Jadi mohon maaf nih perannya Mbak ini selaku apa namanya pembawa harus ini ya. Jadi biar hidup kita menunggu-nunggu gitu ya. Selama ini biar seger dan yang mendengarkan juga nggak ngantuk gitu ya. Kita kan di sini ini ya. Jadi kita on bahwa ini mahasiswa ini sudah luar biasa. Ya kalian yang di luar sana ingin apa namanya bergabung di Lembaga Kewirausahaan IPIJA, silakan ya. Kita sama-sama berkarya menjunjung semua dengan kejujuran. Saya yakin kalian bisa. Kalian all out bidangnya apa? Ayo kita bersama-sama di Lembaga Kewirausahaan IPIJA. Ya, jadi ada batasan-batasan gitu ya. Jangan khawatir semuanya terorganisir dengan baik. Jangan khawatir merasa tidak diperhatikan gitu ya. Jadi kita semuanya angkatan apa namanya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ingin masuk, ayo kita bersama-sama gitu ya. Jadi kami dari Lembaga Kewirausahaan mengajak kalian di luar sana yang mahasiswa Universitas IPIJA, ayo bersama-sama kita kibarkan bendera Universitas IPIJA tingkat nasional dan internasional ya. Jadi jangan apa namanya hanya kuliah saja gitu ya. Kuliah pulang, dapat ilmu sudah, IPK-nya tinggi, tapi ininya kosong men gitu kan. Jadi harus ada creativity, inovasi yang luar biasa. Ya, Ali mungkin mau menambah Ali. Ayo Ali sampaikan untuk generasi penerus sana, pesennya untuk generasi di luar sana Ali, biar generasi di luar sana bersemangat, terutama mahasiswa IPIJA semester 1 sampai semester 3 untuk siap-siap mengikuti kompetisi. Ayo bahasa yang ini Ali biar semuanya menggelegar. Ayo Universitas IPIJA on untuk kompetisi-kompetisi nasional. Ayo Ali, Ariska, ya, Bella dan Alwan semangati mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, mahasiswa kita Universitas IPIJA. Oke? Ayo silakan. Ya, Ali Api. Ya teman-teman yang mau ikut P2MW, ayo ikut P2MW karena benefit dari kita ikut P2MW tuh bisa juga loh menuhin isi CV kita. Ya, Mbak Ria Sapitri, dengar suara saya? Mbak Ria Sapitri? Iya Pak, terdengar. Iya. Ini saya mau nanya kepada Ali Api, Mbak Ria ya. Oke. Teman ini Ali buat Api, yang ketika Anda ini sudah mendapat hibah ini Ali Api, kira-kira ada. Halo? Sebentar, Kak Ariska di-mute dulu ya Kak. Baik, silakan Kak, dilanjutkan. Ya. Oke, Ali Api, setelah Ali Api dan kelompoknya ini mendapat dana hibah dari kementerian, apakah kira-kira punya keinginan bahwa hasil ini setelah nanti kalian lulus dari kuliah bisa dilanjutkan atau dilanjutkan sebagai ajang bisnis, sehingga pada dasarnya ketika Ali Api dan kawan-kawan ini lulus kuliah tidak sekedar mencari pekerjaan dan sebagainya, dan ini bisa dijadikan dasar ya, dasar untuk berwirausaha. Kira-kira ada tidak keinginan ke sana gitu Ali Api? Iya Pak, soalnya putus-putus Pak. Kenapa Pak? Ya, kan pada saat ini Ali Api kan mendapat dana hibah yaitu tentang batik, coletan, tembak dan sebagainya. Berarti Ali Api kan punya dasar ya, yang tadinya belum mempunyai keterampilan sekarang sudah punya keterampilan tentang membatik. Apakah Anda nanti akan menjadikan keterampilan Anda ini menjadi ajang atau menjadi dasar untuk melanjutkan usaha setelah lulus kuliah gitu? Kira-kira ada tidak keinginan ke sana untuk berusaha tentang batik ini Ali Api?
Oh, ada apa? Kita kan bareng-bareng nih di sini nih. Kita tuh bikin program ini tuh kan kita kan programnya tuh berkembang Pak ya. Kita tuh sebelumnya tuh sebelum masuk P2M juga ini tuh kita sudah bikin lukisan Pak. Ya kita berlima tuh apa ya? Tadinya tuh iseng-iseng, kita emang suka lukis Pak. Dan kita juga berkeinginan supaya kita tuh bisa lanjut gitu, kita bisa mengembangkan ide-ide bisnis kita. Terus apa tuh ini tuh berlanjut nih kreativitas kita tuh, karya-karya kita tuh pengen itu berlanjut Pak. Kita tuh pengen langsung apa ya, nasional, kita pengen tingkat nasional juga Pak. Kita tuh pengen abis kuliah ini tuh kita ada penghasilan juga dari karya-karya kita semua gitu kan. Keinginan saya tuh berlanjut Pak. Kita kan udah masuk P2M juga kan. Lanjut. Ya saya berharap tuh teman-teman yang berlima tuh selalu kompak untuk kita bisa mendirikan perusahaan Pak, ataupun kita bisa ikut-ikut pameran-pameran besar, lukisan-lukisan kita tuh ya bisa juga jadi lapangan pekerjaan buat teman-teman juga, kita merekrut teman-teman juga buat ya nilai tambah lah buat jajan ya segitu Pak, buat sampingan teman-teman gitu kan. Keinginan saya tuh lukisan kita tuh bisa masuk ke pameran-pameran besar Pak, kita bisa bersaing sama ya lukis-lukis senior lah kalau bisa. Segitu aja Pak mungkin. Oke, jadi intinya bahwa ketika Aliapi dan teman-teman ini punya keterampilan, berarti akan betul-betul diaplikasikan ya. Tadi untuk menambah jajan gitu ya. Jadi paling tidak Anda sudah punya keterampilan, dimanfaatkan, jangan sampai keterampilan Anda hilang kan gitu kan. Di samping Anda bekerja yang lain, berarti ini harus dilestarikan kan, itu maksudnya ya Aliapi ya. Ya Pak. Ya begitu Li kira-kira. Ya. Oke. Ya terima kasih Li. Ya, Mbak ya Sapitri terima kasih. Ya, mungkin saya sebentar Pak Dodo. Jadi kalau saya itu, ini kan timnya Ali ini sudah dari startup titik pengembangan ya. Jadi dulunya sebelum ada hibah P2MW kan sudah menjalankan bisnis ini. Nah, tentunya dengan pasca nanti P2MW kan diharapkan berkelanjutan ya, Ali ya dan kawan-kawan ya, berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga mungkin ya dikatakan bahwa lukisan ini bukan menjadi kebutuhan pokok, tapi harus ingat orang ada hal yang sangat penting untuk dalam apa namanya refresh diri, keindahan rumah ya, kemudian eleganitas hidup itu kan bisa dari lukisan. Jadi bisa menjadi kebutuhan apa namanya dari sekunder menjadi primer bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu gitu ya. Nah, ini kan tentunya apa namanya elegansinya sangat tinggi. Nah, berarti keberlanjutan dalam bisnis ini pun kan harus terus dipikirkan. Satu mungkin yang sangat penting adalah aspek kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Benar nggak, Li? Iya, kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Karena kalian berlima harus bisa membongkar ini apa namanya naturalisasi, abstraksi, terus inspirasi, imajinasi ya kan harus benar-benar gitu. Dan ini apa melelahkan iya karena berpikir ini kan lelah gitu ya. Tapi terbukti dengan karya-karyanya tim Mata Khatulistiwa ini luar biasa ya. Saya melihat eleganitasnya sangat tinggi dan bagi mungkin orang-orang yang sangat menyukai dengan refreshnya sebuah rumah pasti akan membeli. Nah, bagaimana cara membeli? Ya, Ali mungkin bisa apa memaparkan bagaimana cara membeli produknya nih. Gitu. Ya, silakan Ali.
Ya teman-teman, jika teman-teman ingin membeli karya dari tim Mata Khatulistiwa ini, teman-teman bisa menghubungi kita melalui kontak admin atau bisa lihat-lihat dulu karya-karyanya di Instagram Mata Khatulistiwa teman-teman, ataupun teman-teman bisa request ke kita mau gambar apa, mungkin kita bisa membantu lah, kita bisa bikin lah untuk sesuai keinginan teman-teman, tapi kita bentuknya abstrak. Oh, jadi begini ya, Tapi Li. kita bentuknya Li, abstrak, teman-teman. ada dua bentuk ya. Satu itu sudah tersedia oleh tim Mata Khatulistiwa, satunya bisa by ini ya, request ya. Oke. Tapi bentuknya custom, teman-teman, abstrak. Jadi teman-teman menceritakan nih apa nih requestnya tuh, perasaan teman-teman gimana, nanti kita bikinkan bentuknya apa gitu. Ada lagi pertanyaan, Ali? Seandainya ada yang minta dibimbing atau diajarin, kira-kira bisa, Ali? Bisa banget, Pak. Bisa Ya. kita join, Pak. Kita join. Kita Ya, join soalnya di... saya kan dari sekian orang itu kan ada yang memang tidak punya bakat alami dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang tidak punya bakat tapi punya minat gitu. Jadi minta diajari oleh timnya Ali gitu, kira-kira bisa ya? Bisa banget, Pak. Kita sharing-sharing. Kita tuh tempatnya di ruang gedung Sumitro, kampus Cikeas, lantai 4, kampus Universitas Ipija. Kita tuh bisa sharing-sharing di situ. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai, kita sambil ngelukis-ngelukis. Bisa banget, Pak, kita belajar bareng. Kita kayak sama-sama, kita kayak belum memahami benar gitu. Kita sharing aja, berbagi ilmu kita. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar aja. Apabila ada adik kelas kemungkinan ya khususnya, dan umumnya kalau mungkin ada teman-teman kita yang dari luar ternyata punya keinginan gitu kan, berarti tim Ali bisa memberikan solusi atau bisa memberikan bimbingan begitu ya kira-kira ya. Iya Kak, dan yang namanya ngelukis itu nggak perlu passion kok Kak, karena apapun yang kita tuangin ke kain itu bisa jadi lukisan yang ada maknanya dan bagus Pak. Terus juga alhamdulillahnya kampus tuh ngedukung kita nih buat ngelanjutin usaha kita. Kampus tuh ngasih fasilitas tempat buat kita menjalanin usaha ini. Gitu, Pak. Oke, kan ada istilah kalau tidak mulai sekarang kapan lagi kan itu kan. Ya kalau bukan kalian siapa lagi kan itu ya. Karena memang kalian pada saat ini yang punya kesempatan gitu ya. Memang harus dimanfaatkan ya, kesempatannya sebaik-baiknya gitu ya. Iya Pak, kita tuh di kampus ya, contohnya di kampus kita tuh banyak banget kesempatan sebenarnya untuk kita menjadi apa nih, kita tuh ya dibentuk tuh dari kampus, kita belajar tuh dari kampus ya. Di kampus tuh banyak banget sebenarnya program-program seperti P2MW, PKM, Wiradesa, kita mau pengabdian, banyak banget di situ Pak. Jadi tinggal kita aja yang menentukan gitu di kampus tuh pengen apa kita. Jadi kita tuh yang mencarinya, kita tuh pengen apa nih, passion kita tuh di mana. Bisa banget kita nanya-nanya ke teman-teman kita ataupun ke cutting gitu kan, ke LKI kalau kita pengen bikin usaha gitu kan. Bisa banget Pak, kita sering-sering di kampus. Teman-teman kita gabung. Oke, semangat Ali. Ya, masa depanmu adalah kamu sendiri yang menentukan ya, tidak ditentukan oleh orang lain. Terima kasih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kita sharing-sharing aja teman-teman di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Aku mau nanya dong kali, atau yang lainnya boleh dijawab ya. Boleh. Kalau untuk promosiinnya itu hanya di Instagram doang ya Kak?
Ya, itu yang paling update tuh di Instagram aja sih sebenarnya. Yang lain-lainnya tuh kita jual produk. Pantengin aja, follow dulu Instagramnya Mata Khatulistiwa. Bisa banget. Jadi kita tuh info yang paling update tuh di Instagram biasanya. Kita posting semua kegiatan-kegiatan kita di Instagram. Dan karya-karyaan juga ada di Instagram. Lihat dulu, terus follow juga Instagramnya. Jangan lupa like-nya dan share juga teman-teman. Kenapa nggak dijadiin konten juga tuh Kak di TikTok? Kan sekarang kan viralnya di TikTok tuh. Kita masih on proses Lebih sih banyak kalau di juga. TikTok. Ya, Nah, ya. Kalau di TikTok tuh kita masih on proses ya. Kita mau bikin eh, video-videonya tuh kita masih on proses. Masih gimana nih caranya nih di TikTok tuh. Dan ya pasarnya tuh kita masih lihat-lihat pasarnya juga. Tapi nggak juga sih. Kita nggak lihat juga pasarnya. Tapi eh, kita lihat aja video-videonya. Kita masih mengumpulkan bahan-bahan untuk videonya aja sih. Buat ngedit-ngeditnya gitu. Masih belajar ngedit-ngedit videonya sih. Ya masih diselingi kuliah juga. Banyak tugas soalnya kuliah. Belum sempet ngedit videonya aja sih. Tapi on proses sih. Kita mau bikin video-video TikToknya. Gitu aja sih. apa gitu ya kalian. Oke, terima kasih Kak. Yang lain Maria. ada yang ingin nanya lagi nggak? Bagaimana ini? Apa jika ada yang tidak bertanya lagi, kita sudahi saja. Baik, kita dengarkan azan dulu karena lagi azan. Setelah azan nanti kita akan adakan foto bersama. Oke, Kita baik tunggu Kak. dulu ya, 5 menit. Oke, teman-teman, karena di lokasi saya sudah selesai azannya, kemungkinan juga di lokasi teman-teman juga udah selesai. Dipersilakan untuk closing dari tim P2MW Mata Khatulistiwa karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Dipersilakan. Ya, disayangkan sekali ya teman-teman. Kita tuh cuman hanya segini, kita tuh terbatas dengan waktu. Padahal waktu itu untuk dinikmati, tidak ada batasnya sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin karena waktunya cukup hanya di sini saja, kita bisa lagi sharing-sharing di kampus teman-teman kalau teman-teman mau. Mungkin cukup sekian dari tim Mata Khatulistiwa teman-teman. Kita pamit undur diri. Sekian dari tim Mata Khatulistiwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimohon untuk teman-teman jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu open cam-nya. Eh, Mau kita foto. Ayo yang lain. Yang lain apa
tidak ingin open cam, kita foto dulu. Open cam ya teman-teman. Iya. Udah langsung saja ya. Mempersingkat waktu, saya akan foto. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi teman-teman. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini hingga akhir. Terima kasih kepada Ibu Siti Mahmuda atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada tim P2MW atas sharing session-nya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alangkah baiknya ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya, Ria Safitri, selaku moderator untuk pamit undur diri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di Beda Bisnis selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk teman-teman